the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang di sini. Selamat pagi. Selamat pagi juga adik-adik semua yang di rumah. Hari ini Rosa mau tanya siapa yang senang sekali ada di sini bersama Rosa. Senang nggak? Wah, Rosa senang sekali bisa bertemu sama adik-adik hari ini ya. Nah, adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus juga sangat kangen banget sama kalian, bertemu kalian, memuji Tuhan bersama. Nah, adik-adik hari ini kita mau memuji Tuhan. Mari kita katakan it's good to see you here with me. Kita katakan pada teman-teman kita bahwa kita sangat senang bertemu teman-teman kita semua tempat ini ya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji Tuhan. Kami bersuka cita bersama teman-teman kami untuk memuji-muji nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Kami mau serahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Namamu. Kami berdoa. Mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita? Jadi sekarang Rosa mau tanya, adik-adik di sini semuanya mengasihi Tuhan nggak sih? Siapa yang mengasihi Tuhan, angkat tangan. Wah, ternyata semuanya mengasihi Tuhan ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kemanapun kita pergi, kita harus berpikir tentang kasih Tuhan. Kemanapun kita pergi juga bertemu teman-teman, kita harus selalu membicarakan tentang kasih Tuhan. Yuk kita bicarakan tentang kasih Tuhan bersama teman-teman dan Rosa semua di sini ya. I love you. I love you.
mau tanya di sini. Siapa yang percaya sama Tuhan? Angkat tangan. Wah, senang sekali adik-adik semua percaya sama Tuhan ya di sini. Walaupun adik-adik semua belum pernah bertemu Tuhan secara langsung. Udah pernah bertemu belum sama Tuhan secara langsung? Belum pernah ya. Wah, tapi adik-adik bisa percaya sama Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Yuk kita nyatakan iman kita kepada Tuhan bahwa kita percaya saja dan kita juga mau mengasihi Tuhan dengan pujian ini ya. Persilakan untuk memimpin firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, gimana tadi bersuka cita dengan puji-pujian yang sudah dinaikkan? Apakah adik-adik bersuka cita? Ya, puji Tuhan ya, berduka lagi dengan Lause. Dan apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, bagus. Begitulah Laskar Kristus. Kita mau beri salam juga kepada teman-teman kita di rumah ya. Ikutin Lause. Halo teman-teman, God bless you. Gitu bisa ya? 1, 2, 3. Halo teman-teman, God bless you. Oke. Hari ini Lause mau kasih satu ilustrasi dulu ya. Ceritanya adalah Papa Excel. Hari ini dia bertemu dengan Excel. Dia bilang begini, Excel, Papa mau ke Surabaya. Papa ada tugas 1 minggu. Excel, jaga mama di rumah ya. Oke, akhirnya Papa pun berangkat ke Surabaya. Excel ingat papanya kasih tahu 1 minggu Papa akan tugas di Surabaya di dalam pekerjaannya ya. Pada hari keempat ketika Excel baru bangun tidur, Mama datang. Excel, Papa sudah balik loh. Menurut adik-adik, Excel percaya nggak sama kata-kata Mama? Tadi Excel sudah dikasih tahu Papa akan pulang 1 minggu kemudian. Biasanya Papa tepat waktu. Tapi ini baru hari keempat. Excel sudah dikasih tahu Papa sudah pulang loh. Menurut adik-adik, Excel percaya nggak? Baru bangun tidur, jadi kayak mimpi-mimpi gitu ya. Mama ngeyel aja, bohong kali gitu ya. Pasti pikiran Excel seperti itu ya adik-adik. Nah, hari ini cerita dari Lause tentang seperti ketidakpercayaan Excel. Ada satu murid Yesus namanya Thomas yang dijuluki Didimus. Hari ini Lause akan bercerita tentang ketidakpercayaan Thomas. Jadi sebelum kita mulai bercerita, mari kita berdoa dulu ya.
Ikutin Lause, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, apakah sudah menyiapkan Alkitab? Mari kita buka Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah, di sini Lause akan minta tolong Excel untuk membantu Lause baca bergantian ya. Lause akan baca yang pertama, seterusnya ganti-gantian ya Excel. Nah, kita buka Yohanes 20. Yohanes itu ada di kitab Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, cari di Yohanes ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Lause akan minta tolong Excel untuk dampingi Lause baca bergantian ya. Mari Excel duduk di sebelah Lause. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah di jarimu di sini dan lihatlah tanganku, alurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jawab Thomas. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihatku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Excel, boleh kembali ke tempat duduknya ya. Nah, adik-adik, waktu itu sesudah kebangkitan Tuhan Yesus bertemu dengan muridnya di sebuah rumah di mana murid-murid itu berkumpul seperti kita sekarang ini ya. Mereka berkumpul di dalam rumah itu, di dalam ruangan yang terkunci, karena pada saat itu mereka masih takut sama tentara dari Yahudi ya. Mereka takut ditangkap seperti Tuhan Yesus ya. Nah, pada saat pertemuan pertama, murid Yesus yang namanya Thomas ini tidak hadir di antara mereka, seperti salah satu teman kita misalnya tidak hadir di tempat ini ya. Mereka sangat sukacita bertemu Tuhan Yesus ya, dan mereka menyampaikan kepada Thomas keesokan harinya, Thomas, kemarin kami ketemu Tuhan Yesus loh. Mereka senang sekali ya. Tapi apa jawaban dari Thomas? Seperti tadi yang Lause ilustrasikan tentang Excel itu, dia bilang, nggak mungkin gitu, seperti Excel bilang ya. Thomas ini juga bilang seperti itu. Nggak mungkin, aku nggak percaya sampai begitu ya ngomongnya ya. Kalau aku berhasil menyentuh tangan Tuhan Yesus, baru aku mau percaya.
Terus kalau aku bisa menyentuh lambungnya yang luka itu, baru aku mau percaya kalau itu Tuhan Yesus. Punya teman gini kadang-kadang bikin jengkel ya teman, adik-adik ya. Kita udah kasih tahu baik-baik, dia membantah gitu ya, nggak mau terima gitu ya. Tapi teman-temannya itu bersabar sama Thomas ini ya. Minggu depan kamu datanglah, kita mau bertemu lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-temannya kasih tahu Thomas ya. 8 hari kemudian mereka bertemu lagi di dalam ruangan yang sama di rumah itu, tetap dengan pintu yang terkunci ya. Adik-adik ingat gak tadi waktu Lause menyapa adik-adik dengan apa? Halo adik-adik gitu ya. Lause menyapanya dengan halo gitu ya. Tapi Tuhan Yesus begitu dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya, dia langsung damai sejahtera bagimu ya. Karena kenapa? Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya ya. Kemudian waktu itu Thomas hadir ya. Selama 1 minggu itu mungkin dia sudah menunggu dengan deg-degan. Nanti datang nggak ya Tuhan Yesus? Aku mau lihat dia loh. Aku mau lihat bekas lukanya loh. Benar nggak itu Tuhan Yesus yang teman-teman saya katakan hadir minggu lalu itu? Aku mau ketemu juga. Nah, perasaan sambil nunggu Tuhan Yesus itu seperti itu ya adik-adik ya. Deg-degan namanya ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus ini tahu kalau Thomas ragu bahwa akulah Tuhan Yesus yang hadir di sini gitu ya. Nah, karena itu dia bilang, Thomas, kesinilah, kamu boleh menyentuh tanganku. Ini adalah bekas lukaku, kamu boleh menyentuhnya. Dan ini adalah lambungku yang luka, jadi kamu boleh menyentuhnya. Kenapa? Karena ingatannya Thomas itu pada terakhir pertemuan dengan Tuhan Yesus, dia ingatnya Tuhan Yesus itu mati di kayu, dipaku gitu, pasti ada lukanya kan. Terus di lambungnya ditombak, pasti itu ada lukanya gitu. Jadi Thomas itu ingin membuktikan bahwa dengan bekas luka itu, ini loh benar Tuhan Yesusku gitu ya. Thomas kemudian Tuhan Yesus berpesan kepada Thomas, percayalah, jangan tidak percaya. Setelah melihat luka ini, percayalah bahwa benar yang datang ini saya loh, saya yang selama ini bersama kalian, saya ini guru kalian gitu. Selama ini kita bersama-sama, jadi percayalah, ini aku gitu, bukan orang lain gitu ya. Nah, Petrus akhirnya Thomas dia berbicara seperti, ya Tuhan Allahku, dia berkata begitu ya. Sekarang dia percaya karena apa? Dia sudah melihat. Jadi Tuhan Yesus berpesan, berbahagialah. Sekarang tuh kamu sudah lihat aku, sudah lihat lukaku, sudah lihat tanganku yang berlubang. Kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi dia percaya. Nah, gitu pesan Tuhan Yesus untuk kita semua ya. Seperti di lagu yang tadi kita nyanyikan ya, percaya saja Tuhan Yesus ada hadir untuk kita ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang kita bisa pelajari? Pertama adalah Tuhan Yesus itu sabar ya. Meskipun Thomas sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama ini dan masih minta bukti kepercayaan, Tuhan Yesus itu tidak langsung, kamu itu loh ngeyel, dia tidak bilang begitu ya. Tidak seperti dimarahin Excel sama mamanya tadi ya, iya mama sudah kasih tahu, papa sudah pulang, kamu nggak percaya, gitu kira-kira ya. Nah, Tuhan Yesus itu sabar ya, dia mengasihi senantiasa kita ya. Nah, Tuhan Yesus maha hadir. Jadi Yesus itu seperti tadi bisa hadir di di tempat murid-muridnya berkumpul itu, dia tidak pakai ketok pintu loh, langsung masuk ya. Adik-adik pernah nonton sulap? Tiba-tiba ada yang berdiri di situ dengan trik-triknya gitu kan. Kalau Yesus ini dia tidak pakai trik-trik segala ya,
Mungkin dia itu rajanya sulap ya, bisa hadir di tengah-tengah gitu ya. Dan Tuhan Yesus selalu memberi damai sejahtera buat kita. Nah, dari pelajaran ketidakpercayaan Thomas, maukah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita, mengasihi kita, sabar untuk kita? Maukah adik-adik percaya itu? Ya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa di firman Tuhan berikut ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau terus belajar percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kami dan selalu hadir untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk adik-adik yang di sini dan di rumah juga, Lause hari ini mau kasih kreativitas ya. Adik-adik bisa yang di sini, adik-adik bisa gunting nanti tangannya ini, nanti bolongin yang di tengahnya, ditempel seperti ini ya. Terus ada ayat hafalan untuk minggu ini yang diambil dari Yohanes 20 ayat 29 ya. Nah, bunyinya gini: berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, adik-adik yang di rumah, adik-adik bisa gambar tangannya seperti ini di kertas, nanti bolongin tengahnya. Terus adik-adik bisa tulis ayat hafalannya. Jadi selama 1 minggu ini adik-adik bisa menghafal ayat hafalan ini. Mengerti adik-adik? Oke, langsung bagikan untuk adik-adik yang di sini ya. Adik yang di rumah bisa bikin sendiri, oke, kreativitasnya. Adik-adik, tadi kita semua sudah dengerin firman Tuhan dari Lause AHA ya. Bagaimana Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum apa? Sebelum dia mencucukkan apa? Tangannya ke jarinya, dan juga sebelum dia mencucukkan apa? Tangannya ke lambung Tuhan Yesus. Namun di sini adik-adik tadi Lause tanya semuanya percaya sama Tuhan Yesus ya. Nah, kita semua sangat berbahagia karena kita bisa percaya sama Tuhan Yesus walaupun kita belum bertemu Tuhan Yesus secara langsung. Kita mau ujikan hatiku percaya. Mengerti rencanamu.
percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimanapun keadaan kami, keadaan orang tua kami, saat ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kami dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Tetap pegang teguh tangan kami. Jangan pernah Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lose bawa celengan-celengan ini ya. Nah Lose mau jelasin pada adik-adik. Nanti Lose akan memberikan pada adik-adik semua celengan ini masing-masing satu ya. Nanti adik-adik bisa bawa pulang. Nah adik-adik setiap minggu bisa saksikan sekolah minggu online dari rumah ya. Setiap minggu jam 10 pagi. Nanti Lose akan men-share linknya di YouTube dan di Facebook Bintang Daud juga ada ya adik-adik. Nanti adik-adik tinggal klik, nanti bisa langsung kebuka ibadahnya. Jadi setiap minggu, hari Minggu jam 10 adik-adik bisa nonton ibadah sekolah minggu online di rumah. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik belum sempat hari Minggu, nggak bisa, banyak tugas misalnya. Nah, adik-adik bisa nonton selain hari Minggu juga, hari Senin sampai Sabtu masih bisa ditonton, tinggal klik aja, nanti bisa ditonton kapanpun juga ya adik-adik ya. Nah, Lose mau beritahukan kaleng ini Lose akan berikan pada adik-adik untuk dibawa ke rumah untuk memasukkan persembahan adik-adik. Kalau adik-adik dikasih uang jajan sama mama, sama papa bisa disisihkan ya. Jika adik-adik punya uang, adik-adik bisa masukkan berapa saja, Tuhan tidak pernah pandang nilainya ya. Kalau adik-adik punya, kalau adik-adik saat ini misalnya belum punya, nggak apa-apa. Kalau misalnya adik-adik punya, bisa masukkan seperti ini. Misalnya kalau di rumah setelah nonton YouTube, nah setelah itu ada persembahan, Lose kasih tahu seperti ini. Adik-adik masukkan di rumah, adik-adik tetap simpan di rumah ya. Nanti setiap minggu seperti itu kalau adik-adik ada uang. Oke? Nanti disimpan di rumah, nanti kapan akan Lose infokan untuk dikumpulkan di gereja ya. Sudah mengerti semuanya? Terima kasih, sekian ya.